Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Ya, di mana buku ini dituliskan oleh George Knight. Buku ini menceritakan atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan hanya sekedar cerita tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Ya, memandang Yesus dalam pelayanannya di bumi dan di surga akan mengubah kita semakin menyerupai dia. Untuk itu kami mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara untuk sama-sama berkumpul sehingga kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian kita masing-masing. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-118, judulnya Konflik Kuk. Ayatnya terdapat di Matius 12 ayat 1 dan 2, dikatakan, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tidak berapa lama timbul pertikaian kuk antara Yesus dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya hal itu terhubung kepada ayat berikutnya setelah Yesus mengundang para pengikutnya mengambil kuknya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Peristiwa pertentangan itu terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan melintasi ladang gandum. Lalu murid-murid bukan saja memetik beberapa bulir gandum, tetapi juga mengosongkannya di kedua telapak tangan mereka agar bijinya terpisah dari sekamnya. Pada saat itu orang-orang Farisi yang selalu rajin mengikutinya berseru, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya, jadi ini pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi. Ya, pada saat itu setelah Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam Ka'bah atau yang dulunya disebut sinagog, ya, setelah mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, mereka mulai berjalan. Ya, di dalam perjalanan itu, ya, mereka melewati ladang gandum, ya. Mereka berjalan melintasi ladang gandum. Lalu murid-murid itu, ya, mereka memetik beberapa bulir gandum, ya. Dan disitulah orang-orang Farisi melihat bahwa mereka melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya, mereka ingin mencari kesalahan daripada Yesus dan murid-muridnya. Ya, sehingga apa yang mereka sudah buat, peraturan yang manusia buat, ya, mereka teguhkan itu di dalam kehidupan mereka. Ya. Kemudian dikatakan sekarang ini kita berpikir bahwa mereka jengkel karena murid-murid memetik gandum bukan milik mereka, ya. Tetapi bukan itu masalahnya. Mengumpulkan dan memakan gandum ketika mereka melewati sebuah ladang. Sesungguhnya mereka sedang melakukan apa yang hukum Musa dengan tegas perkenankan. Ulangan 23 ayat 25 memberitahu kita bahwa memetik gandum tetangga diizinkan jika dilakukan dengan tangan dan tidak dengan arit, ya, tidak mengayunkan arit, ya. Kemudian masalahnya adalah bahwa para murid melakukannya pada hari Sabat, ya. Berbuat demikian adalah tindakan menuai dan dinyatakan sebagai pekerjaan, dan bekerja pada hari Sabat adalah dosa. Lalu mereka tidak saja menuai ketika mereka menggosokkan bulir gandum itu di tangan mereka, sesungguhnya mereka sedang menggirik, ya. Dan menggirik juga merupakan kegiatan yang dilarang yang dilakukan pada hari Sabat. Kemudian tentu saja orang-orang Farisi juga dapat menuduh mereka melakukan perjalanan. Tradisi mereka menganggap berjalan lebih dari 1999 langkah sebagai perjalanan, dan dengan demikian melanggar Sabat. Orang-orang Farisi bisa saja berharap bahwa Yesus serta-merta menghentikan kegiatan melanggar hukum seperti itu. Walaupun mereka tak diragukan lagi, agak curiga karena dia tidak akan berbuat demikian. Sebaliknya, dengan mengejutkan mereka, Yesus menghadapkan mereka kepada keahlian mereka dengan menceritakan kisah dari 1 Samuel 21 ayat 1-6.
di mana Daud karena lapar melanggar peraturan hukum, tetapi Tuhan masih tetap memberkatinya. Beberapa kebenaran mengalir dari episode ini. Pertama, manusia perlu selalu lebih diutamakan ketimbang peraturan hukum. Kedua, bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Dan tentu saja mengetahui yang dia maksudkan ketika dia menyampaikan hukum pada mulanya. Akhirnya kisah itu meninggalkan kita satu pertanyaan. Apakah pendekatan saya terhadap hukum Tuhan? Apakah saya melihatnya sebagai berkat atau kuk yang tidak dapat dipikul? Ya, jadi inilah konflik yang terjadi pada saat Yesus berada di dunia ini, di mana orang-orang Farisi mereka terus mengikuti Yesus, sehingga mereka ingin mencari kesalahan daripada Yesus dan murid-muridnya sehingga mereka bisa dihukum. Ya, mereka membebani suatu beban yang mereka buat sendiri, sehingga orang-orang pada zaman itu mereka merasa takut kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di dalam Matius 12 ayat 8 ini. Dan pada saat itu juga, pada saat murid-murid sudah memetik gandum itu, mereka mulai mengupasnya satu persatu di tangan mereka, di telapak tangan mereka. Di situ juga mereka menganggap bahwa mereka sedang menggiring. Jadi alasan-alasan yang orang-orang Farisi lakukan itu, alasan-alasan yang hanya mementingkan diri mereka, karena mereka iri kepada Yesus dan murid-muridnya. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat balok di mata kita sendiri, baru kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Jangan sampai kita membuat suatu hal yang menghakimi orang lain, padahal diri kita belum sempurna. Untuk itu Tuhan mengatakan kepada kita, baiklah kita menyelidiki akan hati kita masing-masing, sehingga di dalam kehidupan kita biarlah Yesus yang terpancar. Apakah kita sudah datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan? Apakah kita sudah mengakui kepada Yesus bahwa Tuhan, saya ini tidak layak? Sehingga pada saat kita datang mengakui ketidaklayakan kita, maka Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Dan orang-orang akan melihat bukan diri kita yang orang lain lihat, tetapi ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersatu hati menjalankan misi yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bukannya saling menjatuhkan, bukannya saling menghancurkan, tetapi bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Karena kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal itu semua, tapi di mana penurutan kita, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan dalam Alkitab, di dalam buku-buku roh nubuat, itulah yang harus kita hidupkan. Bukannya kita menjas atau menghakimi orang lain. Kita harus renungkan setiap nasihat firman Tuhan yang sudah kita baca. Renungkan itu dalam kehidupan kita, dan kita mengambil komitmen kita untuk mengubah setiap karakter-karakter buruk kita digantikan oleh karakter Yesus. Walaupun saya tahu bahwa di dalam perubahan karakter kita, dikikis hari demi hari, itu merupakan hal yang sangat menyakitkan, hal yang membuat diri kita seakan-akan kita ingin menyerah. Tapi inilah yang harus kita jalani. Bagaimana Yesus sudah menderita di atas dunia ini, dia sudah menebus kita dari setiap dosa kita. Baiklah kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa, karena kita lakukan ini untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan saja.
dan hal-hal yang sudah terjadi di zaman yang lalu, di zaman Yesus, ya, akan terjadi di zaman kita sekarang ini. Untuk itu kita harus berhati-hati, kita harus berjaga, berwaspada, ya. Jangan sampai itu semua, ya, jatuh terhadap diri kita masing-masing, ya. Walaupun itu sudah, ya, jatuh ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita harus lekas sadar, ya. Kita harus datang kepada Tuhan, berbalik, Tuhan ampuni saya, bantu saya sehingga saya bisa membedakan mana itu yang benar dan dan salah. Ya, karena setan mengelabui kita di dunia ini bukan benar dan salah, tetapi benar dan hampir benar. Ya, putih dan hitam, tapi setan membuatnya putih dan abu-abu. Ya, samar-samar semua. Untuk itu biarlah kita minta, ya, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, kita lakukan itu oleh karena kita meninggikan nama Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini, ya, itu boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, ya. Dan inilah pelajaran yang terus harus kita latih, ya, kehidupan kita, inti saya dan saudara, ya. Biarlah kita terus melatih kehidupan kita, ya, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, ya. Sehingga kita pada saat kita mengeluarkan kata-kata kita, pembicaraan kita, ya, biarlah kita berhati-hati, ya. Biarlah Tuhanlah yang dapat memakai kita. Ya Tuhan, hari ini saya tidak sanggup, ya, tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatunya tanpa pertolongan-Mu, ya. Tuhan, saya ini lemah, saya ini penuh dengan kekurangan dan ketidakberdayaan. Ya, bantu saya Tuhan, ya, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di sini dikatakan, apakah pendekatan saya terhadap hukum Tuhan? Apakah saya melihatnya sebagai berkat atau kuk yang tidak dapat dipikul? Ya. Biarlah setiap permasalahan, ya, yang ada di dalam kehidupan kita, kita serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Hingga Tuhan bisa mengatakan bahwa kuk yang akan kupasang kepadamu adalah kuk yang ringan, ya. Sehingga segala permasalahan kita, ya, itu akan terselesaikan oleh karena bantuan Tuhan, ya. Biarlah ayat kita yang terdapat dalam Matius 12 ayat 1 sampai 2 ini, ya, di mana pelajaran, ya, orang-orang yang membenci Yesus, ya, orang-orang yang memusuhi Yesus, ya, biarlah mereka boleh melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah putus terhadap mereka. Yesus tidak pernah membalas akan apa yang sudah mereka lakukan, malah Yesus mengatakan, ampunilah mereka, oleh karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang harus kita punya dalam kehidupan kita, ya. Minta Tuhan, jadikan saya sehingga karakter saya ini menyerupai karakter Yesus, ya. Dan biarlah pelajaran pada saat ini, pelajaran yang indah, biarlah kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita. Bila mana kita sudah salah melangkah, biarlah kita ambil langkah yang baru bersama-sama dengan Yesus. Dan biarlah kita terus memandang kepadanya yang memberikan kita damai sejahtera, ya. Biarlah ini dapat menjadi suatu undangan bagi kita di sepanjang kehidupan kita, ya, sehingga kita, ya, boleh menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.